datang dari istri baginda Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang munajat Nabi ini, ma'asyiral mukminin, kita kemas menjadi 3 bagian. Sebab isi hadisnya yang panjang, sebab yang lain adalah pada tiap bagian kita ingin mengambil kandungan serta hikmah. Bagian yang pertama, ma'asyiral mukminin, dakhaltu ana wa Ubayd bin Umair ala Aisyah. Aku, maksudnya adalah Imam Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in yang wafat pada tahun 118 Hijriah, dan Ubayd bin Umair, ulama di Mekah tabi'in juga yang wafat tahun 73 Hijriah, masuk menemui Sayyidah Aisyah di kota suci Madinah. Faqalat li Ubayd bin Umair, Aisyah pada waktu itu berkata kepada Ubayd, "Qad ana laka an tazurna." Sudah lama kamu tidak mengunjungi kami. Faqal, "Aqulu ya ummah kama qala al-awwal." Lalu Ubayd menjawab, "Wahai ibunda kami ini ingat dengan nasihat baginda Nabi yang mengatakan zulhibban tazdad hubba, berkunjunglah jarang-jarang pasti akan bertambah cinta. Faqalat, lalu Aisyah, Sayyidah Aisyah kemudian menjawab, "Da'una min ratanatikum hadhihi." Alasanmu itu tidak untuk disampaikan di sini. Untuk bagian yang pertama ini, pada awal hadis ini kita disuguhi informasi bahwa cerita munajat Nabi itu diawali dari silaturahmi 2 ulama besar, yaitu Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam Ubayd bin Umair. Mereka datang ke kota Madinah untuk menemui Sayyidah Aisyah. Silaturahmi mereka adalah silaturahmi seorang murid kepada gurunya. Setelah baginda Nabi wafat, Sayyidah Aisyah menjadi mata air dan sumber ilmu. Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling tahu tentang hadis baginda Nabi. Seorang wanita yang sangat cerdas, yang punya kekuatan ingatan yang dahsyat luar biasa. Aisyah hafal semua yang dituturkan oleh Nabi dan mengetahui apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Abu Muhammad SAW juga bersama. Karena itu Imam Atha bin Abi Rabah dan Imam Ubayd bin Umair rutin setahun sekali pasti mengunjungi Sayyidah Aisyah di kota suci Madinah. Bagian yang kedua, ma'asyiral mukminin, qala Ibnu Umair, Ubayd bin Umair kemudian mengajukan pertanyaan kepada Aisyah, "Akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai ibunda, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang engkau lihat pada diri Rasulullah yang membuatmu paling takjub. Fasakata, Ubayd mengatakan, Sayyidah Aisyah lalu terdiam. Summa qalat, kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Lamma kana lailatun minal layali qala." Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, dharini ata'abbadu al-lailata li Rabbi." Bolehkah engkau biarkan aku sendiri bersama Tuhanku malam ini? Qultu, lalu aku menjawab, "Wallahi demi Allah,
lebih bahagia terhadap apa yang membuatmu bahagia. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Rupanya Imam Ubaid bin Umair telah menyiapkan satu pertanyaan penting yang dia bawa jauh dari Mekah untuk ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah. Pertanyaannya, apakah peristiwa yang paling berkesan di hati Sayyidah Aisyah selama beliau menemani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah kiranya maksud pertanyaan Imam Ubaid. Tentu saja ma'asyiral mu'minin, detik-detik bersama Nabi semuanya pasti meninggalkan memori yang begitu indah bagi Aisyah. Untuk itulah mengapa Sayyidah Aisyah lalu terhenyak dan terdiam ketika ditanya apa peristiwa yang paling berkesan. Aisyah bingung karena semua kebersamaan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kesan yang spesial di hati Aisyah. Akhirnya Aisyah mengambil satu memoir. Memoirnya adalah ibadahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun menceritakan kepada kita betapa luhurnya akhlak Nabi. Sebagai seorang suami, Nabi harus izin terlebih dahulu kepada sang istri. Karena memang malam itu adalah haknya Aisyah. Tapi Nabi ingin menghajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebetulnya Nabi tidak perlu izin pun bisa, tapi Nabi ingin mengajarkan tentang keluhuran etika dan adab. Maka kita dapat mengambil pelajaran penting dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa baginda Nabi itu mencintai Aisyah. Namun cinta Nabi kepada Allah ternyata melebihi segala-galanya. Dan khusus untuk malam itu, Nabi ingin menyendiri bersama Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimahullah. Untuk bagian yang ketiga, faqama fatatahhara thumma qama yusalli. Aisyah mengatakan, lalu Rasulullah berdiri, beliau bersuci, kemudian beliau mulai melaksanakan sholat. Qalat Aisyah mengatakan, falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Rasulullah terus menangis hingga basah helai baju beliau. Qalat Aisyah mengatakan, thumma baka, dan Rasulullah terus menangis. Falam yazal yabki hatta balla lihyatah, dan tangisan beliau membasahi jenggot beliau. Thumma qalat, Aisyah kemudian mengatakan, thumma baka, Rasulullah terus menangis. Falam yazal yabki, dan beliau terus menangis hatta ballal ard, sampai basah bumi tempat baginda Nabi bersujud. Faja'a Bilal. Ketika itu Bilal pun datang. Bilal ini sahabat Nabi yang memudahkan azan yang pertama. Yuzinuhu bis shalah. Bilal minta izin kepada Nabi untuk
menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Lalu Nabi melanjutkan sabda beliau, Laqad nazalat alayya lailah ayat. Telah turun satu ayat malam ini